Prestasi adalah anugerah yang patut disyukuri. Namun, tanpa kerendahan hati, prestasi dapat menjauhkan seseorang dari orang-orang yang peduli. Kisah ini menceritakan perjalanan Andi dalam memahami arti kebersamaan dan rasa syukur. Andi dan Mona baru saja meraih prestasi kemenangan dalam lomba karya tulis ilmiah internasional di Denmark. Prestasi tersebut membuat banyak orang memberikan ucapan dan kekaguman. Alhamdulillah ya Hi, kita bisa menang lomba ini. Emang ya, mana ada orang yang bisa sehebat aku kayak gini, Mon. Hah, hebat banget. Lihat deh itu Mona sama Andi. Hebat banget ya, baru kelas 10 tapi udah berprestasi. Iya, ayo kita beri selamat, yuk. Ayo gas. Selamat ya Mon. Selamat Andi atas prestasi. Terima kasih, Rendra. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya ya. Ya, emang ya. Aku masih kelas 10 loh, udah berprestasi kayak gini. Emang kalian bisa? Ya gak apa-apa lah, nanti aku ajarin dikit-dikit biar bisa kayak aku. Tapi di momen yang bahagia ini kita foto dulu ya. Yuk, boleh. Boleh. Makasih guys. Kita ke kelas duluan ya, dadah. Ada Mona, ada Andi. Ya, banyak belajar ya biar bisa kayak aku. Andi, kamu tuh jangan kayak gitu dong. Itu sombong banget tahu. Emang kenapa? Kan emang hebat aku. Nanti orang-orang pada nggak suka sama kita. Gak apa-apa. Keberhasilan yang tidak disertai rasa syukur sering kali menumbuhkan kesombongan. Tanpa disadari, Andi mulai meremehkan pencapaian orang lain. Lihat deh, yang kemarin menang itu kan. Iya benar banget, ini yang kemarin pas upacara itu diumumin kan. Iya, benar. Keren banget ya. Kemading yuk. Nah, boleh tuh bisa pamer-pamer dikit nih. Halo kak. Halo. Oh ini yang kemarin yang di upacara diumumin pas menang lomba itu ya? Iya, keren deh. Selamat. Emang ya, orang kayak aku, hebat kayak aku ini pasti dikenal banyak orang. Siapa yang gak mau kenal sama aku? Orang yang paling hebat dan berprestasi. Sombong banget, gila. Setidaknya kita punya penerus kan ya. Iya sih. Apa kak? Penerus? Hey, aku ini berdiri sendiri kak. Mana ada dibantu sama kalian, kakak-kakak? Gak ada. Alah, kalian prestasi kalian berapa sih? Nanti aku bakal bisa melampaui kalian. Gak ada. Hah? Nah, ada kayak gitu, kamu itu lo sombong banget sih. Iya bener sombong banget. Kamu jangan kayak gitu. Ngomong. Andi kamu jangan kayak gitu dong. Emang aku hebat ya. Sombong banget nih. Ketika hubungan mulai renggang, seseorang perlu berhenti sejenak untuk merefleksikan dirinya. Dari situlah proses belajar dimulai. Itu bukannya Andi yang dapat prestasi kemarin ya? Kenapa dia kayak sedih gitu? Iya, denger-denger dia kemarin ngajak ke kelas karena dia ngerasa lebih hebat daripada yang lainnya. Sumpah, seberani itu dia. Iya, sampai mau berantem kemarin. Gila, itu baru satu prestasi dan setinggi itu. Gimana kalau dia menaik prestasi banyak? Hey, Ren. Hey, Dev. Apa kabar? Hey. Andi, kenapa? Kok kamu murung gitu? Aduh, aku nggak tahu. Aku merasa teman-teman itu kayak menjauh gitu dari aku, Mon. Kenapa ya? Apa aku karena banyak sombong ya? Aku rasa sih karena kamu terlalu sombong dan membanggakan prestasi kita dan buat orang-orang merasa nggak nyaman sama kita. Terus gimana? Aku tahu kamu butuh bantuan. Kita ke ruang BK aja yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Mas Andi, Mbak Mona, ada yang bisa Bapak bantu? Jadi di sini saya mau mengantarkan Andi untuk menceritakan masalahnya, Pak. Oh iya, boleh. Mbak Mona mau ikut juga? Tidak, Pak. Saya langsung ke kelas aja ya. Oke, bisa langsung ke kelas Mbak Mona. Terima kasih banyak ya. Oke, Mas Andi silakan duduk di sini, Mas. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, jadi bagaimana? Apa yang mau Mas Andi ceritakan kepada Bapak pada kali ini? Jadi gini, Pak. Saya sebetulnya bingung, Pak. Saya merasa teman-teman di sekitar saya itu kayak acuh tak acuh gitu, Pak, terhadap saya. Kayak menjauh gitu dari saya, Pak. Tapi saya bingung kenapa. Oke, baik Mas Andi.
Bapak memahami bagaimana permasalahan Mas Andi. Mungkin sebelumnya Mas Andi sudah pernah mengira-ngira kah hal ini terjadi karena apa Mas Andi? Saya bingung Pak, tapi apa karena saya banyak pamer, banyak sombong ya Pak ya akhir-akhir ini Pak? Oke, baik Bapak memahami. Pasti sangat berat berada pada posisi Mas Andi ya. Tapi Mas Andi perlu tahu, ketika kita sudah mencapai suatu prestasi, kita tidak perlu membandingkan prestasi kita dengan orang lain. Kita harus tetap rendah hati dan bersyukur atas hal-hal yang terjadi pada hidup Kita. Nah, mungkin dengan gratitude journaling misalnya. Apa ya itu Pak ya? Oke, jadi Mas Andi nanti mulai menulis hal-hal kecil yang Mas Andi dapatkan di kehidupan sehari-hari untuk disyukuri. Misalkan dapat mandi, menghirup udara segar, atau bertemu teman-teman. Seperti itu Mas Andi. Ya Pak, saya bersedia Pak. Mau dicoba? Mau. Nah, mungkin dari itu nanti Mas Andi bisa untuk mulai tidak pamer karena sudah mensyukuri hal-hal kecil. Siap. Gitu ya. Oke, silakan dicoba Mas Andi, kita lihat seminggu ke depan. Iya Pak, nanti untuk hasilnya akan saya berikan kepada Bapak. Oke, terima kasih Mas Andi. Iya Pak. Rasa syukur membantu seseorang melihat bahwa keberhasilan tidak pernah diraih sendirian. Dari kesadaran itu, hubungan yang sehat dapat kembali dibangun. Aku tahu Mon, aku harus banyak bersyukur, harus banyak rendah hati, gak boleh sombong, gak boleh angkuh mulai saat ini. Aku harus menghormati dan menghargai orang lain. Bener banget Andi. Akhirnya kamu udah sadar. Gimana kalau sekarang kita minta maaf sama kakak-kakak yuk? Ya, mereka udah banyak bantu kita. Permisi kak. Iya. Kenapa ya? Mohon maaf Kak sebelumnya. Aku benar-benar menyesal. Aku benar minta maaf atas kejadian sebelumnya. Aku udah kurang sopan, udah sombong, angkuh di depan kakak-kakak. Saya mohon maaf Kak, benar-benar Kak. Ya udah, karena dia udah minta maaf, kita maafin aja ya. Ya, tapi kedepannya jangan diulangin lagi ya. Iya kak, kami janji. Kalau gitu boleh nggak kita sharing-sharing terkait lomba yang akan datang kak? Boleh. Boleh banget. Misalnya kita ada info nih. Ya Kak, siapa tahu kita bisa kerjasama lagi. Iya. Prestasi memang membanggakan, tetapi kebersamaanlah yang membuat perjalanan menjadi lebih bermakna. Dengan rasa syukur, kita belajar menghargai peran setiap orang dalam keberhasilan yang kita raih. Karena pada akhirnya, kebersamaan adalah kemenangan yang sesungguhnya.